Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama ada tempat ini. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu saudara kalian, sebelum ibadah kita mulai, saya akan bacakan beberapa pengumuman dari gereja. Untuk yang pertama, ibadah tatap muka atau offline akan diadakan sebanyak 3 kali setiap hari Minggu pada jam 6.30 atau setengah 7, jam 9 pagi dan jam 5 sore. Yang kedua, ibadah tatap muka boleh dihadiri oleh semua jemaat yang berusia di atas 12 tahun dan di bawah 70 tahun. Yang ketiga, setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah tatap muka wajib mematuhi protokol kesehatan. Yang keempat, bagi jemaat yang belum bisa mengikuti ibadah tatap muka, dipersilakan mengikuti ibadah secara online mulai jam 5 sore di kanal YouTube. Ibadah komsel dan komisi secara tatap muka untuk sementara ditiadakan sampai pemberitahuan selanjutnya. Yang keenam, ibadah khusus penyerahan anak akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2021 setelah jam ibadah kedua. Dan pembelajaran untuk orang tua calon peserta akan dimulai pada bulan November 2021. Bagi yang akan mengikuti dipersilakan segera mendaftar melalui sekretariat gereja. Yang ketujuh, donasi untuk Bapak Pendeta Edi Mendrova Medan terkumpul sebanyak 5 juta rupiah, terdiri dari Nayu 4 juta, Jenggrek 500.000 dan Banyuanyar 500.000. Dan untuk hal tersebut, atas nama Gembala Sidang, kami mengucapkan terima kasih kepada para jemaat yang telah bersedia memberikan sebagian hartanya untuk membantu proses penyembuhan Bapak Pendeta Edi Mendrova, dan kiranya Tuhan yang akan membalas kebaikan daripada jemaat yang dikasihi Tuhan. Baiklah Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum ibadah kita mulai, kita akan berdoa bersama-sama. Mengucap syukur Bapa untuk kesempatan pagi hari ini Bapa, kami boleh bersama-sama di tempat ini. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa Bapa, Engkau nyatakan bagi setiap hidup kami Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami Bapa, pikiran kami Tuhan, roh kami Tuhan, untuk kami boleh memberikan terbaik buat Engkau Bapa. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami agungkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Bapa, Engkau ada tempat ini, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan, dan setiap pemulihan, kesembuhan Engkau nyatakan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami mengucap syukur dan berdoa. Mari bersama-sama katakan amin. Beri suara-suara yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun kondisi dalam hidup kita, kita enggak perlu takut dan khawatir, karena Tuhan beserta kita. Amin. Haleluya Yesus, terima kasih. Tuhanlah kekuatan.
pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Beri sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau kekuatan kami. Engkau pertolongan setiap kami Bapa. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi datang dalam hadirat Tuhan. Beri pujian yang terbaik bagi Dia. Beri persembahan yang terbaik bagi Dia. Naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku Saat badai menerpa, saat badai menerpa. tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari pujikan pujian ini dengan segenap hatimu. Engkaulah kekuatanku, Sebab Dia sumber perlindungan. tempat perlindunganku. Yesus. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
bumi, begitu Amin. besarnya kasih-Mu. Kau mengasihi setiap kami di tempat ini, Bapa. Kau yang penuhi setiap hati kami, Yesus. Sebab kami rindu untuk menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Amin. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan
Yesus, terima kasih Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Pujikan dengan setiap iman percaya, sebab Dia ajaib, Dia yang akan menolong setiap kita saat hari ini. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kami tidak mundur tetapi tetap maju bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hari ini berbeban berat Tuhan pulihkan, dan yang hari ini membutuhkan kekuatan yang baru Tuhan berikan oleh kuasa Roh Kudus-Mu dan memampukan setiap jemaat-Mu hari-hari ini Tuhan. Dan pada hari ini juga kami bersuka cita bersama Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya layak kami kembalikan kepada Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus. Mari hadir dalam hidup kami. Mari layani kami pribadi lepas pribadi pada saat sekarang ini. Kami butuh kekuatan Roh Suci untuk kami terus maju melangkah bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, pada siang hari juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar pada siang hari ini dapat kami terapkan dalam hidup sehari-hari, sehingga kami jemaat yang semakin berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan Allah. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar panjenengan semua? Sehat semua ya? Saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini sehat semua, dan juga Bapak Ibu yang melihat dari rumah. Kita doakan dari sini juga semua dalam keadaan sehat. Karena sekarang ini yang penting itu sehat. Karena kalau nggak sehat, sakit. Betul kan? Sakit kalau nggak sehat. Sehat itu mahal harganya. Dan kita bersyukur juga masih bisa bernafas dengan lancar tanpa memakai tabung oksigen. Ya, semua harus disyukuri dalam hidup ini. Karena itu setiap bangun pagi ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Amin.
Hanya itu yang bisa kita lakukan, mengucap syukur setiap saat. Judul firman Tuhan pada siang hari ini adalah fitnah. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah difitnah seseorang sehingga membuat hidupmu gak nyaman, hidupmu merasa terbebani, berbeban berat. Fitnah ini sebenarnya dosa yang kalau orang itu tidak menyelesaikan dengan orang yang difitnah, itu akan dia bawa sampai dia mati. Karena apa? Fitnah ini adalah dosa yang disebarkan lewat perkataan. Tahun 2021 adalah tahun pemurnian untuk kita menuju tahun 2022, di mana tahun 2022 nanti kita perlu sekali lebih dekat lagi kepada Tuhan, karena kita nggak tahu keadaan sekarang ini seperti apa di kemudian hari. Karena itu saudara harus lebih update sama Tuhan, amin. Daripada update dengan WhatsApp ataupun yang lainnya, update terlebih dahulu dengan Tuhan, sebab Tuhan Maha Tahu, amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ya, terima kasih. Apakah definisi fitnah, Bapak Ibu? Kalau kita lihat dari pengertian yang saya berikan pada siang hari ini adalah memfitnah berarti menceritakan sesuatu yang jelek. Menceritakan sesuatu yang jelek tetapi yang tidak benar tentang orang lain dengan tujuan menjatuhkan orang itu. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami difitnah orang, entah itu di pekerjaan dengan tujuan persaingan, kita diomongin yang gak benar tanpa sepengetahuan kita. Kadang kalau pengkhianat tuh rasanya berasa sahabat gitu. Kadang dia di depan kita sahabat, di belakang kita mungkin dia jadi pengkhianat. Jadi kita harus lebih yakin lagi sekarang ini kepada firman Tuhan, dan kita harus bersahabat atas dasar kita mengasihi dia di dalam Tuhan. Ya, jadi lebih dekat kepada Tuhan, jangan kepada sahabat sebenarnya sekarang ini. Karena apa? Kalau kita dekat kepada Tuhan, kita tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara terlalu dekat dengan sahabat ataupun teman-teman, ketika saudara dekat dengan sahabat dan jauh dari Tuhan, maka ketika sahabat-sahabatmu mengkhianatimu, engkau akan kecewa. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam Alkitab juga kita melihat sesuatu yang sering sekali terjadi sebenarnya. Contoh pertama, istri Potifar memfitnah Yusuf. Yusuf itu difitnah oleh Potifar bahwasanya Yusuf mau memperkosa Potifar. Padahal Yusuf ini nggak mau pacaran dengan Potifar. Walaupun Potifar itu mungkin ya kalau wanita Israel tuh cantik-cantik, tetapi Yusuf berusaha menjaga dirinya kudus di hadapan Tuhan. Pesan firman Tuhan dari sini adalah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita lihat kisahnya Yusuf, suami-suami, para lelaki harus menjaga kekudusannya sampai hari ini dan sampai Tuhan panggil dia kelak. Karena apa? Kalau kita jadi suami dikuduskan Tuhan, kita menjaga kekudusan, maka kita sedang memayungi rumah tangga kita supaya tidak diserang oleh kuasa kegelapan. Amin. Karena itu bapak-bapak harus kudus hidupnya. Amin, bapak-bapak. Ya Siti Imun. Sekali lagi, bapak-bapak yang hadir di sini harus menjaga kekudusan. Amin. Masih sedikit juga. Karena saya itu bapak-bapak ada 100-an di sini ya. Sekali lagi bapak-bapak yang merasa dirinya bapak-bapak dan suami dari istri dan juga menjadi bapak dari anak-anak, setiap bapak-bapak harus jaga kekudusan. Amin. Luar biasa. Jadi bapak-bapak itu harus semangat, jantan, gentleman gitu ya. Amin. Nah, itu lemes. Jadi karena apa?
belajar dari Yusuf ini, suami-suami menjaga kekudusan di hadapan Tuhan berarti dia sedang memproteksi keluarganya dari serangan kegelapan. Jangan sepelekan kalau menjadi suami siaga, siaga juga harus kudus. Jangan sepelekan kekudusan, sebab sewaktu-waktu iblis itu bisa menyerang rumah tanggamu. Diserang dengan pelakor, diserang dengan pebinor. Karena itu, dari kisah Yusuf kita belajar juga, waktu Yusuf difitnah ini, bahwasanya orang yang dekat dengan Tuhan, ketika didekati perempuan lain yang bukan muhrimnya atau bukan istrinya, dia tolak mentah-mentah dalam nama Yesus. Karena apa? Nilai seseorang itu mahal atau tidaknya dilihat dari karakternya setiap hari. Kemudian yang kedua, Ziba memfitnah Mephiboset. Saudara bisa lihat di dalam ayat itu yang sudah saya tulis. Ini contoh-contoh di Alkitab orang yang difitnah. Isabel memfitnah Nabot. Bagaimana seorang perempuan ingin menguasai kebun anggur di Nabot, dia berusaha mempengaruhi suaminya, bla 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 bla. Jadi suaminya ini barisan istiqomah, ikatan suami takut istri di rumah. Ya, jadi apa dibilang istrinya manut. Ibu-ibu, saya kasih tahu ya, suamimu itu adalah imammu yang paling dipercaya oleh Tuhan. Jadi ketika saudara kadangkala ini di sini nggak ada ya, mungkin di tempat lain ya, istri itu dominan kepada suaminya. Padahal suaminya itu punya urapan tersendiri yang nggak boleh dilancangi sama istrinya. Jadi segala pembuat keputusan itu ada di tangan suami. Karena apa? Suami mempertanggungjawabkan dirinya kepada Tuhan. Dan istri itu penolong yang sepadan, artinya dia memberikan masukan dan arahan. Dan dia nggak menjadi pengeksekusi dari apa yang sudah dikasih arahan. Jadi hati-hati dari belajar dari kisah Isabel ini, saudara. Jangan bawa suamimu kepada jurang neraka yang menyala-nyala, tapi bawalah kepada surga. Jadi belajar dari sini, oleh karena itu dia memfitnah, ya. Isabel memfitnah Nabot supaya apa? Menguasai tanahnya. Kemudian tokoh-tokoh Yahudi memfitnah Yesus, orang Farisi memfitnah Yesus. Kemudian para murid juga difitnah. Contoh Stefanus. Stefanus itu dilempar sama orang karena difitnah. Jadi kalau kita memfitnah orang, secara tidak langsung kita sedang membunuh karakter seseorang. Kalau membunuh secara langsung itu masuk delik hukum. Kita bisa dihukum secara kriminal. Tetapi ada cara yang paling jitu diajarkan oleh iblis, yaitu dengan cara memakai mulut kita ini untuk ngomongin orang, jelek-jelekin orang, menghina orang dengan mulut kita. Padahal hari Minggu kita ke gereja, keluar dari gereja kita ngomong yang gak benar. Hari Minggu kita memuji Tuhan, keluar dari gereja kita sama dengan orang di luaran. Jadi ada pepatah mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena dengan fitnah orang bisa berkata-kata kepada yang lain dan merendahkan orang lain dengan kata-katanya. Ya, saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini adalah orang-orang yang tidak suka memfitnah orang. Amin. Jadi kita semua yang hadir pada siang hari ini adalah orang yang tidak suka memfitnah. Memfitnah bisa terjadi kapan atau pada waktu kapan? Yang pertama, seseorang meneruskan kabar angin yang ia kira benar. Kemudian padahal tidak, ia memang tidak sengaja, tetapi merupakan dosa. Jadi kalau saudara dengar kabar, dengar dulu sejelas-jelasnya. Amin. Jangan begitu dengar setengah, kemudian gak jelas saudara sebarkan ke orang lain, dan orang lain menyebarkan ke yang lain, sehingga seluruh dunia tahu tentang kabar tersebut. Padahal kabar itu salah. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, saudara tinggal sharekan aja kemana-mana, secara tidak langsung. Bahkan sekarang pakai 3G pun bisa kita berbuat dosa dengan menge-share fitnah-fitnah, berita hoax atau gosip, ya. Gosip itu juga termasuk fitnah sebetulnya kategorinya. Karena apa? Menjelekkan orang, ngomongin orang dengan tujuan apa? Biar kita yang baik, hanya kita yang baik, kita yang dipuji, orang lain yang salah, orang lain yang jelek.
kita yang merasa baik. Tetapi hal-hal yang kita lakukan hari-hari ini dengan cara demikian itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu, kalau saudara dengar kabar itu dengan seutuhnya, jangan separuh-separuh. Kemudian yang kedua, seseorang menceritakan suatu kejadian, tetapi, nah ini dia nggak enaknya, mengubahnya atau menambah-nambahinya sehingga merugikan nama baik seseorang. Dia dengar cerita, tetapi dia rubah, gitu. Ya, ini namanya sengkuni ini. Jadi dia rubah berita itu bagaimana supaya lebih lebih enak didengar. Padahal kenyataannya bukan seperti itu, saudara. Mungkin saudara pernah lihat video gitu, ada peristiwa apa di satu tempat. Ternyata itu peristiwa tahun puluhan tahun biyen gitu. Tapi dibuat tahun 2021 misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, seseorang mengarang suatu cerita. Nah ini dia yang lebih jelek lagi. Mengarang suatu cerita yang sebetulnya tidak pernah terjadi. Jadi hanya cerita apa itu namanya? Bohong-bohongan istilahnya. Sehingga tujuannya biar dia dapat viewer banyak. Ya, sekarang ini kan orang lagi cari viewer. Kemudian kalau subscribernya lumayan banyak, nanti kan dapat bonus kan, dapat cuan. Ya. Sekarang ini lagi musim seperti itu. Rela orang digiles truk biar dapat viewer yang banyak. Wih, digiles truk ampuh gitu ya. Dan kadang-kala berita-berita yang dibuat dimodifikasi sedemikian rupa supaya apa? Hanya untuk dapat kepuasan pribadi sebetulnya. Orang memfitnah itu supaya pribadinya puas, supaya dirinya terpuaskan. Bahkan ada slogan, sehari nggak memfitnah, rasanya ada yang kurang dalam hidup ini. Ya, saya yakin slogan itu tidak ada di tempat ini. Kemudian memfitnah juga bisa terjadi pada saat saudara menceritakan setengah kebenaran, setengah kebohongan, jadi hoax. Kita ini kadang mungkin bukan hanya jemaat, kadang pendeta tuh pernah termakan isu hoax gitu. Ada cerita misalnya di vaksin itu ada satu chip gitu, ada 666 gitu kan, ada diceritakan seperti itu, ada kadang-kalanya hoax gitu. Yang benar adalah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap berita yang kita dengar ataupun perkataan yang kita ucapkan itu, lebih baik perkatakanlah yang benar, yang sedap didengar dan patut dipuji, yang disebut kebajikan, itu yang diucapkan. Amin Bapak Ibu. Berikutnya, nah pertanyaan ini harus kita tanyakan dalam diri kita. Mengapa orang Kristen tidak boleh memfitnah? Mengapa orang Kristen gak boleh gosip? Mengapa orang Kristen gak boleh ngomong yang asal-asalan? Yang pertama, tindakan itu adalah tindakan yang mencela hukum dan menghakiminya. Dan itu tidak menjadikan kita sebagai penurut hukum. Ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Iya, jadi kita ini bukan lagi penurut hukum, Tuhan bilang, malah kita adalah hakimnya. Fitnah ini juga sering terjadi mungkin antara teman dengan teman, kadang pacar dengan pacarnya saling fitnah, atau pelayan Tuhan dengan pelayan Tuhan yang lain. Ya, tidak menutupi kemungkinan antar jemaat juga ada yang saling fitnah. Di sini nggak ada. Saya ceritakan yang di luar sana ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang banyak hal terjadi fitnah memfitnah ini supaya dengan tujuan adalah dia jadi hakim dan bukan menjadi penurut hukum, bukan menjadi pelaku firman lagi, tetapi dia sudah mengambil posisi Yesus sebagai hakim. Jadi pada saat kita memfitnah seseorang, kita sudah jadi hakimnya. Kita sudah jadi Tuhannya. Maka Tuhan Yesus berkata, engkau selumbar di mata saudaramu itu ketahuan gitu istilahnya. Tetapi balok di matamu tuh nggak kelihatan. Itu suatu gaya bahasa yang digunakan Tuhan Yesus, bahwasanya manusia itu cenderung sibuk ngurusi orang lain, dia lupa ngurus dirinya sendiri. Betul nggak Bapak Ibu ya? Dia tuh sibuk itu
mencari kekurangan orang lain, tetapi dia lupa dia pun punya kekurangan yang harus dirubah, yang harus diserahkan kepada Tuhan untuk dirubah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau pandangan kita tidak ada dalam kitab suci, ya, pendapat kita misalnya, atau tidak sesuai dengan kitab suci, tetapi toh kita pakai sebagai standar dalam mengecam orang lain, berarti kita beranggapan bahwa firman Allah atau hukum itu salah. Jadi hati-hati Bapak Ibu, panjenengan kalau sudah mulai memfitnah seseorang ataupun yang di tempat lain, saudara mulai gosipin orang, berarti saudara sudah memposisikan menjadi Tuhan waktu itu, menjadi hakimnya, bahkan menganggap firman Tuhan itu salah. Padahal standar orang percaya apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan inilah standar untuk orang hidup percaya. Karena itu tindakan ini disebut sebagai tindakan yang mencela hukum dan menghakiminya. Saudara adalah hamba-hamba Tuhan, harus melayani Tuhan, dan hanya Tuhan yang jadi hakim kita. Amin. Izinkan Tuhan yang jadi hakim kita. Kita nggak usah jadi hakim. Cukuplah hakim itu hanya di pengadilan saja. Kita antar jemaat ini nggak usah saling ada hakim-hakimnya, ya. Karena kita yakin dan percaya semua manusia diciptakan Tuhan tuh spesial, unik, berharga. Jadi kita nggak bisa menghina ciptaan Tuhan yang lain, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau saudara dengar kadangkala ada berita orang bunuh diri atau orang rela membunuh hanya karena omongan, itu kan banyak ya sekarang ini. Jadi ada seseorang membunuh karena nggak enak, karena dihina oleh karena omongan. Jadi sebenarnya karena omongan orang bisa berbuat kriminal. Jadi kita harus stop memfitnah seseorang, stop membicarakan orang lain. Urusan orang lain biar diurus oleh dia sendiri, urusan kita urus dengan Tuhan. Amin. Kecuali kalau kita mau membantu orang lain dengan sukarela karena terdorong oleh kasih Kristus, itu sangat bagus. Tetapi nek kur ngomong ketok, lebih baik kita stop. Karena akan menguras tenaga kita sendiri. Ya, yang kedua, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Allah sendiri. Ayat. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ya, siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi kita ini adalah Kita ini adalah hamba-hambanya Tuhan, kita berada di bawah otoritas Allah. Jadi Allah yang berotoritas atas kita semua. Arti dari ayat 12 ini adalah kalau pandangan kita tidak ada dalam kitab suci, ini hampir mirip dengan yang tadi, tetapi tetap kita pakai sebagai dasar atau standar untuk mengecam orang lain, maka itu sama saja dengan kita membuat hukum baru, ya. Dan pada saat kita menggunakan pandangan kita untuk mengecam orang lain, maka kita menjadikan diri kita hakim. Kita sudah jadi hakim, jadi kita yang membuat keputusan. Padahal Allah adalah satu-satunya pembuat hukum dan hakim. Kita tidak berhak membuat hukum maupun menjadi hakim. Amin Bapak Ibu. Kita tidak punya hak untuk jadi hakim, menghakimi orang lain. Yang terakhir, bagaimana supaya kita tidak memfitnah orang lain? Tadi mengapa kita tidak boleh memfitnah? Sekarang bagaimana supaya kita tidak memfitnah, tidak ngomong ke orang lain gitu, tidak jelekkan orang lain? Karena apa? Memfitnah, menjelekkan, menggosip itu adalah dosa. Pada saat saudara menghidupi dosa ini, waktu kita dipanggil Tuhan, waktu kita mati. Sekarang kan orang mati itu kayaknya nggak ngomong-ngomong ya. Kalau mau mati dia mati sendiri ya. Maksudnya cepat sekali sekarang ini kalau kita lihat kematian orang tuh. Pernah di satu desa di tempat tinggal kami itu di berdekatan sekitar jarak 1 kilo, itu dalam sehari orang meninggal itu 20, satu desa. Jadi bareng-bareng. Sekitar bulan Juli lah ya. Jadi pas lagi puncaknya itu, pandemi itu, 20 dalam satu hari. Jadi sampai orang desa itu pun merasakan ini kejadian yang luar biasa. Pada intinya manusia itu akan mati semua.
Karena itu persiapkan dirimu menjadi mempelai-mempelai yang suci, yang kudus, dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus persiapkan dari sekarang, Bapak Ibu. Jangan nunggu besok, jangan nunggu tahun depan, jangan nunggu bulan depan. Mulai dari sekarang. Dengan apa? Dengan menjaga ucapan kita di hadapan orang. Bagaimana supaya kita tidak memfitnah? Yang pertama, kita harus menjunjung tinggi otoritas firman Allah dalam hidup kita. Jadi kita harus menjunjung tinggi otoritas firman Allah dalam hidup kita. Ayat 11. Kita lihat di ayat 11 tadi, saudara. Nanti saudara lihat lagi, teliti di rumah. Bahwasanya kita itu harus hidup dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kalau saudara adalah orang yang menjunjung tinggi otoritas firman Allah dalam hidup saudara, ya, jadi kalau kita benar hidup dalam firman nih, maka saudara tidak akan memfitnah lagi. Saya yakin. Kalau saudara hidupi firman, maka saudara tidak akan fitnah orang lagi. Karena apa? Yang pertama, orang yang menjunjung tinggi otoritas firman Allah tidak akan menilai orang lain berdasarkan pandangannya sendiri, tetapi akan menilai berdasarkan firman Allah, firman Tuhan. Jadi orang yang hidupnya itu baca firman setiap hari, dia gak akan nilai orang itu dari pengetahuannya, tetapi dia akan nilai lewat firman Tuhan. Sehingga kita gak ngomong asal-asalan. Saudara siap ngomong asal-asalan? Amin. Saudara siap menjadi orang-orang yang berdiri sebagai orang-orang yang memperkatakan firman, yang mengucapkan kata-kata yang positif pada orang, pada keluargamu, pada anak-anakmu. Ya kadang anak-anak itu kalau kita ngomong yang jelek aja tentang dia tuh kayak terpatri gitu. Aku tuh rai sopo-opo gitu. Tiap hari itu menjadi memori. Kadang inilah kuasa dari perkataan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau saudara berkata-kata kepada orang lain, kepada dirimu sendiri, ucapkanlah kata-kata yang memberkati hidupmu. Jangan ucapkan kata-kata yang mengutuk hidupmu ataupun rumah tanggamu. Kedua, orang yang menjunjung tinggi otoritas firman Allah akan membandingkan pandangan atau prinsip hidupnya dengan firman Allah. Jadi perbandingan hidupnya adalah firman Tuhan dan mengubahnya atau menyesuaikannya dengan firman Allah. Jadi segala sesuatu dia kondisikan untuk sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bisa gak kira-kira Bapak Ibu kita menyesuaikan diri kita dengan firman Allah? Harus bisa. Karena kita adalah pengikutnya Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu harus standar yang tingginya adalah firman Allah. Jadi harus kita sesuaikan hidup kita dengan firman Tuhan. Maka berat kalau kita paksakan, tapi kalau kita relakan hidup kita menjadi ringan. Yang kedua, kita harus mengakui otoritas Allah sebagai pembuat hukum dan hakim. Kita harus mengakui otoritas Allah sebagai pembuat hukum dan hakim. Ayat 12a. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Ya, Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya tanya seperti ini, Bapak Ibu suka surga apa dunia? Halo? Panjenengan yang hadir pada siang hari ini, kalau saya tanya suka surga apa dunia? Tenane. Sekali lagi, ini pertanyaan harus kita jawab dengan sungguh-sungguh. Saudara suka dunia apa surga? Yang suka surga angkat tangan. Angkat tangan aja isin. Malah lihat kawancane kowe kok ora angkat tangan gitu. Sekali lagi, yang suka surga angkat tangan. Hampir semua ya, puji Tuhan. Pertanyaan kedua, kalau Bapak Ibu sakit, isi doamu seperti apa sih? Kalau lagi sakit keras gitu, doamu seperti apa? Pengen sembuh, loh kan kebalik dah. Katanya ditanya suka surga apa dunia? Surga. Waktu sakit keras doanya apa?
Aturan saudara doanya gini sama Tuhan, Tuhan saya udah rindu sama Tuhan. Mau diambil juga saya udah siap. Monggo Tuhan, saya udah kangen sama Tuhan. Saya ingin berjumpa sama Tuhan. Ada gak yang doanya seperti itu? Loh, jadi kepengen surga. Suka surga. Tetapi waktu sakit, saudara malah minta sembuh. Ya memang gak salah doa seperti itu, tapi itu kadang-kala kita sulit gitu. Kadang kita tuh menipu diri sendiri. Kadang di gereja kita nyanyi lagu ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Selidiki hati dan batinku. Waktu Tuhan uji selidiki, kita ini semua bobrok loh Bapak Ibu. Betul kan? Ada dosa-dosa yang tersembunyi. Makanya kalau kita nyanyi itu kadang ya harus hati-hati juga. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku sambil banter. Kayak nantangin Tuhan gitu. Malaikatnya nguyang-nguy di atas sana. Woi, kelakuanmu ya aku ngerti, tak catet mendino. Gaya mulai. Nek Tuhan, nek malaikatnya orang Jawa. Ya. Jadi kadang-kala mungkin dosa kita itu mungkin dari hal kita ngomong, mengucapkan sesuatu, ngomongin orang lain, batin itu dosa loh. Siapa yang suka batin? Soalnya batin, janiki ora apik ngomong ke wong aku syukur batin. Nang batin itu dosa. Tuhan tahu batinmu. Ya. Jadi mari kita berubah. Kita fokus kepada otoritas Allah saja. Jadi mari kita serahkan semua hidup kita ini kepada Tuhan. Kapan Tuhan panggil saya sudah siap Tuhan. Saya kalau doa lagi sakit gitu, Tuhan, kalau memang hari ini Tuhan panggil enggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan kasih waktu lagi saya bersyukur. Gitu aja doanya sembuh. Ya. Tapi saya enggak terlalu ngemis-ngemis sama Tuhan gitu, enggak. Saya yakin saya ini anaknya, Tuhan ngerti saya. Kita yang hadir pada siang hari adalah anak-anak Tuhan semua, amin. Jadi kalau memang Tuhan sudah izinkan kita sudah, misalnya Pak Yohanes kamu harus pulang, ya udah pulang, ngapain lagi? Dia yang punya nyawa, dia yang berkuasa membinasakan dan menghidupkan, betul? Ya jadi kita harus manut sama Tuhan. Saya nggak pernah nantang Tuhan seperti apapun, enggak. Kalau Tuhan masih kasih umur hari ini, Tuhan masih usia sampai ini masih udah sampai 40 tahun ya, saya udah 40 tahun terima ya. Ya. Saya bersyukur. Tapi kalau memang Tuhan sudah stop, udah cukup, enough for you gitu, ya udah, ngapain lagi? Berarti Tuhan tugasnya sudah selesai. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, sering kita menipu diri sendiri sama Tuhan. Kita ngomong suka sama surga, tapi kita masih suka dunianya. Kita kayaknya nggak tega ninggalkan dunia. Ya, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita perubahi supaya setiap ucapan yang kita ucapkan kepada Tuhan senantiasa dapat kita pertanggungjawabkan. Amin. Dengan demikian kita akan mencipta hukum sendiri ataupun menghakimi orang lain menurut pandangan kita sendiri. Ya. Jadi hal yang paling tidak diinginkan oleh Tuhan adalah kita jangan ngelancangi Tuhan. Tuhan punya otoritas dalam hidup kita, izinkan Tuhan yang kita sembah itu yang beracara dengan setiap pribadi-pribadi manusia. Kita jangan berusaha mengambil posisinya Tuhan. Lucifer kan gitu, dia berusaha menyamai yang maha tinggi. Dia ketika hidupnya itu tidak lagi mau diatur oleh Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Dia dijatuhkan ke dalam dunia ini. Maka dari itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita hari-hari ini memperhatikan setiap ucapan kita. Amin. Hendaklah ucapanmu itu benar-benar memberkati kerajaan Allah. Sehingga ketika panjenengan ngomong, kerajaan Allah disenangkan. Amin. Berhenti kita ngata yang buruk, berhenti kita ngucapin kutuk, berhenti kita ngeluh. Ya, ngeluh itu bukan menyelesaikan masalah, menambah masalah iya. Kecuali pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Cari ini ya. Jadi mari kita ucapkan perkataan yang positif saja. Yang ketiga, bagaimana supaya kita gak memfitnah, gak menggosip, gak mengucapkan kata-kata yang berdosa. Sadarilah siapa diri kita. Kita harus sadar siapa diri kita. Ayub
di ayat 12b, tolong bacakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi siapa kita ini? Mau menghakimi sesama manusia, mau menjelekkan sesama manusia, mau ngomongin yang buruk tentang manusia. Siapa kita? Kita ini gak punya hak. Walaupun ada hak kita ngomong, tapi tidak ada hak kita untuk menjelekkan. Pada waktu kita tunjuk tangan kepada orang lain, 4 tangan menunjuk kepada kita, 4 jari menunjuk pada kita. Jadi waktu kita nyalahkan orang lain, waktu kita jelek-jelekan orang lain, waktu kita memfitnah orang lain, waktu kita memburu-burukan nama orang lain, menjatuhkan nama orang lain, ingat Bapak Ibu, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kelak di kekekalan, omonganmu akan dibuka di dalam kitab kehidupan. Apa yang kita ucapkan, itu yang akan Tuhan sampaikan. Kita ini adalah yang pertama, orang yang tidak mempunyai hak untuk membuat hukum dan menghakimi. Itu harus kita sadar. Kita ini adalah orang yang gak punya hak membuat hukum dan menghakimi. Yang kedua, kita ini orang berdosa. Waktu Tuhan Yesus diuji orang banyak waktu itu di dalam kitab Yohanes, dibawalah perempuan yang berzinah kepada Yesus. Saudara ingat ya kisah itu ya. Kemudian orang banyak ini ingin mencoba Yesus, kira-kira Yesus reaksinya gimana? Lalu Tuhan Yesus bertanya seperti ini, siapa di antara orang yang hadir pada hari ini yang tidak berdosa? Silakan melempar pertama kali perempuan ini. Jadi yang tidak berdosa yang melempar pertama kali. Manusia sadar semuanya berdosa, akhirnya pulang satu persatu. Artinya begini Bapak Ibu, kita harus sadar kadang-kala kita ini ada kalanya luput, betul? Ada kalanya kita ini nggak sadar kita ini sudah berbuat dosa. Kadang yang tidak membuat sadar itu udah lewat ucapan-ucapan kita. Jadi kita harus sadar di situ. Dan karenanya kita juga adalah terdakwa, bukan hakim. Artinya kita ini juga masih sedang memperbaiki diri, sedang memperbaharui diri kita ini. Kita ini sedang berusaha memberi yang terbaik untuk Tuhan. Itu maksudnya. Kalau saudara mempunyai pandangan yang benar dan rendah hati tentang diri kita sendiri, maka saudara tidak akan memfitnah. Benar lah. Kalau kita sadar siapa diri kita nggak akan ngomongin orang lain. Kita akan stop ngomongin orang lain. Percayalah Bapak Ibu, orang Kristen yang hidupnya seturut kehendak Tuhan akan dibela oleh Tuhan perkaranya. Amin Bapak Ibu. Saudara mau dibela perkaranya oleh Tuhan? Ucapkanlah yang memberkati kerajaan Allah. Setiap hari ucapkanlah syukur. Amin. Mulai dengan mengucap syukur setiap hari. Itu akan menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir, kasihilah sesama saudara. Jadi kita harus berbuat kasih. Kita mengasihi mereka. Kalau kita mengasihi, kita akan bisa melihat hal-hal baik dalam diri orang yang kita kasihi. Betul? Kalau kita suami istri, lihatlah hal yang baik dari pasangan kita, jangan hal yang jelek. Biyen iki langsing, saiki kok langsung. Jangan. Lihatlah hal yang baik. Ya kalau mau pengen langsing, ragatono. Suruh dia aerobik atau apalah, pokoknya sekarang ini bisa kok memodifikasi orang. Yang penting ada harga yang harus dibayar. Ya, istri juga jangan ngomong penghasilanmu kok semono, kok lebih oke aku. Jangan seperti itu. Itu akan merendahkan derajat suamimu dan dia akan merasa terhina, orang terhina di dunia. Jadi lihatlah yang terbaik. Apa yang baik di dalam pasanganmu, apa yang baik dalam anak-anakmu, apa yang baik dalam tetanggamu juga, dalam rekan sekerjamu. Lihatlah yang baik dari mereka. Dan sebaliknya, kalau kita membenci seseorang, ya, maka semua yang kita lihat dalam diri orang itu adalah salah. Karena itu kita harus berusaha mengasihi dan berusaha untuk mencari apapun yang baik dalam diri orang itu. Amin Bapak Ibu. Mari kita stop membicarakan orang lain. Mari kita stop memfitnah orang lain, menjelekkan orang lain.
menjatuhkan orang lain ataupun pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, kita harus memulai ucapkan perkataan-perkataan yang positif, perkataan yang membangun, yang meneduhkan, yang memberkati kehidupannya. Saya mengundang Bapak Ibu pada siang hari ini yang siap menjadi orang-orang yang mulai hari ini mulai memperkatakan yang positif. Saudara silakan bangkit berdiri bersama saya. Orang yang mau memperkatakan positif, yang memberkati, yang gak memfitnah orang lain, yang gak menjatuhkan orang lain, dan yang gak menghina ciptaan Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita hari-hari ini. Apa yang kita ucapkan, itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita ulangi lagi pujian ini kepada Tuhan. Mari serahkan hidupku kepada Tuhan hari-hari ini. Setiap ucapan, perkataan yang kita ucapkan senantiasa memberkati kerajaan. Dan kita mulai stop perkataan yang negatif tentang hidup kita, ubah menjadi perkataan yang positif. Sepanjang hari memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat padamu Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Keselamatanku. ingin selalu
Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini kami hanya menyembah Tuhan saja. Kami harus memuliakan Tuhan lewat hidup kami. Kami akan berkata-kata yang memberkati banyak orang. Kami akan berkata-kata yang membangun semangat orang untuk lebih hidup lagi. Ampuni kami kalau mungkin masa lalu kami pernah membunuh karakter seseorang lewat kata-kata yang tidak memberkati dia. Kami minta ampun Tuhan. Ataupun tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan tanpa sepengetahuan kami. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan hidup kami. Layakkanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang kelak ketika dipanggil oleh Tuhan dan berkata, aku siap Tuhan menghadap Engkau. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu pada siang hari ini. Biarlah setiap mereka berucap, Tuhan urapi. Dan ketika mereka berdoa, yang sakit disembuhkan. Ketika mereka berkata-kata kepada orang lain, orang itu diberkati oleh Tuhan. Ketika rumah tangganya antara anak kepada istri, ibu dan bapak kepada anak-anak dalam rumah tangga itu, Tuhan memberkati mereka lewat ucapan-ucapan mereka. Sehingga kami adalah orang-orang yang mengerti rencana Tuhan hari-hari ke depan. Terima kasih buat firman pada saat siang hari ini Tuhan. Kami akan terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan membawa jiwa-jiwa yang baru kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Pandanglah Tuhan yang penuh kasih. Mulai hari ini ucapkanlah kepada Tuhan kata-kata yang memberkati, sehingga hidupmu diberkati oleh Tuhan. Pandanglah Tuhan yang penuh kasih itu. Dia mengucapkan firman-Nya kepadamu dengan penuh kuasa. Lidahmu hanya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan dipakai untuk yang lain. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil orang tidak lihat muda atau tua sekarang ini. Tuhan yang punya kehidupan, Dia panggil kita, kita harus siap. Pandanglah Dia yang penuh kasih itu. Minta ampunlah kepada Tuhan apabila engkau keliru dalam berkata-kata. Sebab kata-kata yang keliru akan berbalik kepada hidupmu sendiri. Haleluya. Terimalah berkat yang Tuhan sediakan bagimu hari ini. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah anak-anakmu. Terimalah berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang memberikan keselamatan kepadamu, yang datang ketika engkau berseru memanggil Dia, dan juga Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang menuntun kita kepada keselamatan, sehingga kita berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan Allah, sambil dengan tekun kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di awan-awan yang permai, yang memberi kekuatan dan kemenangan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.